dipanggil Ihsan. Biasa dipanggil Ihsan. Usia saya 30 tahun, ya. Saya tinggal di Depok. Ada orang Depok di sini? Ya, asli Cianjur, tinggal di Depok. Saya kuliah S1 di UIN Jakarta. Nggak tahu nih ada orang UIN Jakarta apa nggak, biasanya ada ya, nggak jauh-jauh ya, orang IAIN gitu ya muncul tuh. Terus hari ini saya ada beberapa perusahaan yang basically saya ngambil cara jualannya itu jualan online. Ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Sangat jelas Kang Ihsan. Oke. Jelas. Ya, terdengar, Mang. Ya, saya kira diem-diem baik, denger ya. Makasih aja nggak apa-apa, nyalain lagi, terus kasih reaction atau chatting. Ya. Terdengar. Nah, kalau yang lagi di jalan langsung matiin lagi mic-nya ya. Oke, ya. Nah, jadi dari usia 20 berapa ya? Saya 21 kali ya. Saya jualan lewat online. Jual apa? Saya jual umroh. Bukan jual Saudi ya, tapi jual bisnis jasa perjalanan ibadah umroh. Jadi hari ini saya punya 3 travel umroh di Jakarta, di Depok ya. Tiga-tiganya saya punya. Terus karena sekarang lagi libur, jadi saya beralih pada bisnis yang lain. Ya. Nah, apa kesamaan Anda dengan saya? Sama-sama produk kita itu produk ibadah, produk kebaikan, bener nggak? Ya, Anda ngajakin orang untuk sedekah, untuk zakat, untuk kurban. Sama saya juga ngajak orang untuk beribadah umroh. Ya, saya ngajak orang untuk ibadah. Sebentar ya. Nah, jadi sama-sama saya dulu ya jualannya travel umroh, jual ibadah dalam tanda kutip, mengajak orang untuk ibadah, ya, benar nggak? Bapak Ibu ngajak untuk sedekah, ngajak untuk jadi amilin lah bahasanya ya. Konsepnya kan hari ini Bapak Ibu sebagai relawan filantropi Indonesia, itu bahasa keren banget ya. Sederhananya adalah profesinya sebagai amilin, sebagai wasilah dalam menyambungkan kebaikan, ya. Sama saya juga begitu. Jadi nggak jauh-jauh lah. Kita sebenarnya paling gampang kita mempengaruhi orang terhadap produknya yang udah baik gitu. Jadi kalau produknya bagus, itu mestinya gampang kita jualannya, gampang kita closingnya, ya. Semestinya begitu. Jadi kalau produknya bagus, kita itu harusnya pinter untuk meng-closing, ya. Kalau bisa closing kurban tuh 1M satu orang. Amin gitu ya. Kalau 1M tuh berarti komisinya berapa Mas Fajar? 150 juta. Oh, betul. Saya tahu kan. Saya tadi nanya dulu ya. Kalau closing satu berapa duit? Maksudnya dalam artian fee atau ujrohnya berapa gitu. Ya. Mestinya Bapak Ibu tuh punya omset kurban ya itu bisa 1M satu orang gitu ya. Saya lihat di sini 3 yang terbaik ada nggak, Mas Fajar? Sepertinya belum hadir, Mas. Belum hadir. Nah, ini kesempatan Anda lah. Setelah ini Anda langsung jadi 3 besar, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu semua, tadi ya, biasanya orang susah jualan, orang susah closing, orang susah ya istilah bahasanya apa?
Mas Fajar closing atau apa? Betul, closing Nah, Kang Iksan. kalau saya nyebut closing itu artinya Bapak Ibu berhasil mendatangkan donasi atau jual beli kurban atau wakaf atau sedekah ya. Betul. Terminologinya begitu. Kita sepakati dulu ya. Siap. Ya, jadi nih closing nutup pintu atau apa gitu ya. Nah, saya perjelas. Jadi yang dinamakan dengan closing itu adalah berhasil penjualannya atau berhasil kita menggerakkan mengumpulkan donasi. Ya, jadi sebelum saya ke WhatsApp, saya mau kasih tahu dulu. Sadar nggak kita bahwa produk yang sahabat movers jalankan hari ini adalah produk kebaikan, ya. Produknya cakep, ACT juga profesional, mengemas produk untuk Anda gerakan orang-orang supaya bisa closing. Ya. Dan saya bersyukur dari informasinya tadi ada 8.000 orang, ya, ada sekitar 1.500 katanya yang sudah aktif closing dan beberapa yang sudah mencapai bukan omset ya bahasanya, mengumpulkan atau menggerakkan donasi sampai ratusan juta. Ya, yang terakhir itu yang jualan kurban katanya sampai ada yang 500 juta, berarti dia dapat bersih sekitar 75 juta. Berarti kemarin satu kambingnya berapa, Kang Fajar? Satu kambingnya 2.300.000. Oke, 2.300.000 itu berarti 200 penjualan lah kurang lebih. Ya. Nah, bisa nggak kita lebih banyak jualannya? Kadang ada yang bilang, Mas, saya belum closing karena nggak bisa, produknya jelek gitu. Wah, itu salah. Produk yang hari ini Bapak Ibu promosikan, program yang hari ini diarahkan untuk supaya didonasikan oleh target market kita, itu adalah produk-produk keren, produk-produk baik, terjamin dunia akhiratnya. Ya. Jadi spirit kita juga mesti semangat banget. Nah, sebelumnya saya mau semuanya jawab di kolom chat. Berapa omset, istilahnya apa Kang Fajar? Pencapaiannya. Ya, pencapaian donasi. Ya. Berapa pencapaian donasi Anda hingga hari ini? Silakan ditulis di chat. Silakan Sobat Movers. Semuanya, yang nggak nulis, tolong admin dikeluarin aja. Ayo ditulis, biar saya tahu berapa. Kalau belum ditulis belum nggak apa-apa. Saya juga belum. Ya, Insya Allah saya juga mau ikutan. Masya Allah. Ya, Siap ditunggu Kang Ihsan. Besar Jadi top juga 3. ya, dan itu peluang banget untuk kita jadi kebaikan ya. Oke, belum. Nggak apa-apa, belum juga berarti Anda beres dari sini harus closing ya. Oke, belum. 200.000. Nah, Mas Rasman 11,5 juta. Wah, mantep. Terus Mbak Lolita 3 juta. Mbak Eko Tunjung. Wah, Mas Hendri ini 35 juta. Wah, keren. Ada di atas itu? 1 juta, 35 juta, 11 juta. Yang belum lumayan banyak. Masih nihil. Please jangan kick. Enggak saya kick. Saya dorong ya. Biar lebih banyak closingnya insya Allah ya. Qadarullah 10 juta. Ini apa? 40.000 juta. Mas Aldi itu maksudnya gimana Mas Aldi? 4 miliar? 4 juta Kang, salah nulis. Oh, 4 juta ya. Belum Bang, belum, baru join. Oke, nggak masalah. 7 juta, 14 juta, 11 juta, belum closing lagi, 4 juta. Oke. Donasi terkumpul, wah Mas Sahlan nih 40 juta. Fee 1,4, tuh jangan ngasih fee-nya dong ya. Ngasih pencapaiannya ya. Kalau fee kasihan yang nihil. Ya, yang nihil ini aduh nggak apa-apa ya. Berarti nihil masih nihil pahalanya ya, udah nihil komisinya, nihil pencapaiannya, nihil juga pahalanya ya. Nah, kita mesti berjuang keras supaya dapet ya. Jadi gini loh,
Sederhana banget. Kayak hari ini saya menjalani aktivitas saya sebelumnya pada saat umroh jalan itu. Jadi ada sebuah profesi yang kita jalanin itu sebagai ibadah, dapatnya juga ibadah, terus outputnya juga untuk ibadah. Itu enak banget, ya. Dapat duit lagi kan. Nah, hari ini teman-teman di RFI juga demikian kan, mendapatkan banyak hal yang luar biasa, ya. Ikhtiarnya juga ikhtiar mengajak kebaikan, dapat hasilnya juga insya Allah itu hasil yang baik, ya. Apalagi udah dijamin kalau kita menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka kita seakan-akan berbuat kebaikan seperti itu. Jadi kalau tadi donasinya 100 juta Bapak Ibu, ntar di akhirat tuh kita disamain gitu, seakan-akan kita juga sedekah segitu karena kita punya andil dalam menunjukkan, ya. Nah, insya Allah bulan depan tuh 1 miliar nih rata-rata, ya, kita doain 1 miliar semuanya, ya. Ya mikirin komisinya boleh, nggak mikirin juga nggak apa-apa, ya. Yang penting teman-teman berikhtiar supaya bisa di angka 1 miliar tadi, ya. Amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu semua, saya kelihatan ya. Nah, oke, kelihatan nggak saya? Ya, kelihatan Kang, keren. Nggak, kelihatannya gimana Mas? Ada antumnya nongol juga. Masya Allah. PowerPoint-nya jelas ya? Insya Allah jelas. Oke, jadi ini fundamental strategi WhatsApp marketing. Jadi saya dari dulu jualan itu lewat WhatsApp. Jadi kita bisa handle 1.000 jamaah di 1 tahun pada saat itu pernah. Jadi 1.000 itu kurang lebih 20 miliaran lah yang kita kelola untuk keberangkatan umroh. Dan semuanya itu lewat chatting WhatsApp. Ya. Jadi kurang lebih sama lah antara tipikal orang yang mau umroh dengan orang yang gemar untuk beribadah atau sedekah. Ya. Jadi saya nggak blank-blank amat gitu ya jelasinya kebiasaan orang-orang yang mungkin sering untuk donasi, untuk yang sering umroh tuh biasanya sering donasi juga gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, nah ini saya punya kemarin tuh saya ngumpulin 45.000 peserta kelas Zoom webinar dalam 1 bulan dengan WhatsApp marketing, ya. Nah, ini 30 hari terakhir, ini dalam 40 hari saya terkumpul ada 45 ribuan. Ya. Caranya gimana? Ini webinarnya gratis. Jadi kita sebarkan informasinya lewat WhatsApp, lewat media sosial, terus nanti ujung-ujungnya ke WhatsApp lagi. Terus nyebar lewat Google, lewat manapun, saya arahin semuanya ke WhatsApp. Supaya apa? Kalau lewat WhatsApp, hari ini media yang sering digunakan oleh kita semua itu adalah WhatsApp. Ya. WhatsApp itu belum berbayar, belum kagak ada iklannya. Terus semua bisa pakai, ya. Usernya paling tinggi sepertinya ya di luar Gmail. Jadi hampir orang Indonesia hari ini menggunakan WhatsApp. Ya. Nah, kalau kita tidak menguasai WhatsApp sebagai media periklanan, maka itu jadi kelemahan buat kita. Ya. Orang ngirim bukti transfer lewat mana? Lewat WhatsApp, ya. Kita ngirim brosur, ngirim foto, ngirim penawaran lewat mana? Itu lewat WhatsApp juga. Dan hampir semua hal, saya yakin lah Anda juga bangun tidur kan buka WhatsApp ya. Yang Fajar pasti sebelum tidur tuh lihat WhatsApp dulu, habis itu tidur. Bangun tidur, malah sebelum sholat, bisa-bisanya kadang kita tuh ya buka WhatsApp dulu gitu. Ya. Ya itulah kita hari ini. Jadi penggunaan WhatsApp itu sangat penting. Nah, saya sebulan terakhir itu bisa ngumpulin 40 ribuan lebih. Nah, ini 36 ribu di 30 hari terakhir dari hari ini, tadi saya tarik datanya. 10 hari terakhir kita bisa ngumpulin 10 ribuan. Ya. Nah, 45 ribu orang ini kemarin ada kita jualan
ada jualan produknya 50 juta, bisa laku sampai 300. Terus ada jualan yang murah-murah, itu kita bisa laku juga, ya. Nah, itu nanti teorinya ya menggunakan WhatsApp. Kita ngajak orang menggunakan WhatsApp. Komunikasi dengan orang juga menggunakan WhatsApp. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, pertama yang harus kita pahami adalah ketahui dan pahami tentang funneling dengan clear, sederhana dan jelas, ya. Funnel itu corong namanya Pak Bu, ya. Jadi ada corong nih, corong ini yang sebelah sini nih, ya. Jadi corongnya itu misalkan kita ngumumin ke 1.000 orang. Pasti mengecil, anggaplah ada 100 orang yang interest. Terus ada 100 orang yang suka gitu dengan penawaran kita. Mungkin yang actionnya, yang transfer donasi itu berapa orang. Barulah dia menjadi donatur kita. Setelah jadi donatur, gimana caranya mereka untuk bisa jadi donatur kembali? Ya. Nah, bagi yang misalkan belum closing sama sekali, pertanyaan saya sederhana, Anda sudah promosi ke berapa orang? Saya mau langsung tanya. Ya. Coba tadi ya. Nah, ini Mbak Malinda. Malinda mana Malinda? Oke, sebentar. Nih saya tanya. Mbak Malinda mana Mbak Malinda? Ada yang nyebut 14 juta nih? Halo? Oke, saya tanya deh. Tadi ke nih. Mana Mas? Nah, Mas Arif. Saya mau tanya, Mas Arif udah closing berapa? Oke. Sarif yang mana Bang? Yang mana aja, pencapaian udah berapa sekarang? Udah berapa orang yang berhasil donasi, dirayu untuk donasi? Saya baru masih nol Bang. Satu pun belum? Belum, di NTT Bang, NTT. Ya kan tetap aja Mas. Mas kan bisa goda-godain orang supaya donasi. Jadi nggak perlu sedih saya dari NTT ya. Siap. Nah, udah nawarin ke berapa orang Mas? Belum seberapa banyak Bang. Ya seberapa banyak tuh berapa? Coba pernah ke Ya, itu nggak? 20-an, Udah Bang. berapa orang yang ditawarin oleh Mas Arif? Bang, tapi belum ada yang respon. Iya berapa orang Mas? Saya nanya angka ini. 20-an Bang. Orang Bang. Oke. Anggaplah berapa orang Mas tadi? 20. Oke, anggap 20 orang. Nah, 20 orang nggak ada yang closing. Nah, kalau besok misalkan Mas Arif promosinya ke 1.000 orang, kira-kira bakal ada yang closing nggak Mas? Mungkin ya. Oke. Suaranya kisru ya. Nah, jadi gini, teori marketing sederhana Bapak Ibu dalam teori funneling itu semakin banyak kita promosi, maka semakin besar kemungkinan closingnya. Semakin banyak kita nawarin donasi kepada 100 orang misalkan, dari kita bandingkan antara kita promosi ke 100 orang dengan ke 1.000 orang, pasti hasilnya lebih besar kepada 1.000 orang ini. Ya, kalau mau hasil lebih besar lagi, berarti nawarinya ke lebih banyak orang lagi. Lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi. Ya. Makanya tadi saya lihat, saya riset gitu ya. 3 terbaik yang jualan kurban itu dia promosinya lewat Google Ads gitu misalkan. Nah, dari Google Ads itu dia promosi itu bisa ke ratusan ribu orang bahkan jutaan orang. Maka wajar kalau dia closing 200 orang. Kenapa? Saya yakin promosi dia lebih besar daripada kita-kita. Ya. Coba, saya yakin banget. Kalau Mas Arif tadi misalkan belum closing,
Tapi setelah ini Mas Ari promosi ke 1 juta orang, masa iya sih nggak ada satupun yang nyangkut gitu ya? Ya mungkin orang ngelihat, oh kasihan ini belum apa ngelihat ya inilah ngelihat kan kadang orang membeli itu dengan banyak faktor ya. Bisa jadi dengan apa? Entah itu kasihan ngelihat kita itu juga ada ya. Terus ya saya juga pernah jadi orang yang ngumpulin donasi, bawa-bawa proposal gitu ya zaman-zaman dulu ya. Kalau kitanya melas itu biasanya rate closingnya lebih tinggi daripada kita sok-sokan gimana gitu ya. Tapi hari ini berbeda ya, polanya nggak kayak gitu. Nah Bapak Ibu prinsipnya sederhana ya, namanya marketing itu yakini promosi ke lebih banyak orang itu lebih baik hasilnya daripada ke sedikit orang. Ya. Nah, kayak misalkan sini ada yang puluhan juta, saya mau bedah nih. Tadi itu yang oke. Mas Ahmad Sahidin dapat berapa, Mas? Silakan unmute. Mas Ahmad Sahidin udah dapat berapa? Belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Silakan angkat tangan yang ini Mas Hendri, mana Hendri? Ini udah 35 juta nih. Mas Henry, RFI Jakarta Selatan. Silakan Mas Henry. Mana Mas Hendri? Ya, halo Mas Ihsan. Aku mau nanya Mas Hendri. Nyalain dong videonya. Masa saya nyalain? Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di Lagi jalan. jalan. Oke. Nah, Mas Hendri dapat 35 juta itu dari berapa orang? Kebetulan alhamdulillahnya itu lagi ada pas yang apa? yang Palestina itu, Pak. Oke, jadi ngumpulin Palestina ya. Nah, itu artinya kan banyak orang ya. Betul. Nah, itu berarti ya tadi bisa dapat 35 juta untuk sekali event gitu. Itu lebih bagus lagi. Kebayang nggak Mas Hendri kalau misalkan dalam sebulan bisa ngadain 100 event yang gede gitu dan menghasilkan, kan itu enak ya. Jadi kalau udah closing di satu event maka perbanyak dan perbesar closing di event yang sama gitu. Oke, nah kan enak ya. Sekali event kita galang dana di di sebuah event kita bisa dapat 35 juta. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kita ya kita perbanyak eventnya. Ya, bisa 5 event, 10 event. Gimana caranya? Apa nyambungnya dengan WhatsApp? WhatsApp itu sebagai media komunikasi. Nah, gimana caranya? Kalau perlu kita sendiri yang bikin eventnya. Ya, kita yang bikin eventnya, terus minta ACT Pusat untuk mensponsori gitu ya. Baru nanti galangan dananya itu masuk pada kas kita gitu ya, pada pencapaian dari akun kita. Ya, apalagi sekarang eventnya kan online juga bisa gitu ya. Bener nggak? Event online bisa. Misal, ya saya ngadain Zoom itu biasanya 10.000 orang kemarin. Nyampe tuh Mas Fajar 10.000 orang. Anggaplah kalau 10.000 orang itu 10%-nya aja yang sedekah masing-masing 1 juta. Itu bisa dapat berapa? Saya dapat 1 M. Ya. Nah, penting bagi sahabat mover semua, kita mesti jago matematika juga nih. Jadi mesti ngitung target itu, apalagi udah pakai sistem tuh udah canggih. Jadi Bapak Ibu enak, bahasanya kita menargetkan mau mengumpulkan donasi berapa, kita mau mencapai ada pembagian ujroh atau bagi hasilnya berapa, itu mesti kita kejar dan mesti real kita eksekusi. Ya, jadi bikin target besar. 1 orang 1 miliar lah komisinya, bukan pencapaiannya ya, komisinya. Berarti 1 orang 10 miliar setahun, bisa nggak? Bisa. Ya, saya yakin bisa. Toh kemarin ada yang sudah jualan kurban sampai 500 juta. Ya,
Kan itu keren Bapak Ibu. Jualan kurban sampai 500 juta itu dapat kurang lebih 75 juta. Ya. 75 juta bisa dipakai apa Mas Egi Putra? Udah bisa bayangin belum kalau Mas Egi itu punya duit 75 juta gitu ya. Nah ini saya punya temen nih, dia relawan filantropi juga ya, cuman bukan di RFI ya, ada di satu lembaga. Itu dia gayanya keren. Terus cara dia berkomunikasi juga dia upgrade ya. Terus apa namanya? Ya cara dia mempengaruhi orang juga dia perbaiki terus-menerus. Dan lebih kerennya lagi, dia bisa mendapatkan banyak donasi dari situ. Jadi dia ikhtiarin tuh. Karena ini sebagai bentuk profesi baru. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi materi sederhananya adalah semakin banyak kita promosi, maka itu semakin bagus, ya. Nah, gimana caranya, Bapak Ibu semua? Kita bisa sebanyak-banyaknya mempromosikan produk kita, donasi yang akan kita tawarkan kepada banyak orang. Ya. Ya wajar belum dapat donasi, wong belum pernah nawarin, belum pernah promosiin, betul nggak? Ya, coba dinaikkan lah sehari satu. Biasanya sehari prospek 2 orang, prospek 3 orang. Besok dinaikkan menjadi 4, jadi 5, jadi 10, jadi 20 dan lain sebagainya. Jadi teori funnel itu teori corong gitu. Jadi semakin banyak yang kita masukkan, maka semakin besar peluang pembeliannya. Ya. Nah, itu fungsi marketing yang harus kita jalankan. Terus saat sudah ada lead masuk, sudah ada komunikasi, nah itu fungsi selling. Fungsi kita ngajak orang untuk bisa jadi donasi. Nah, itu yang kita eksekusi. Lalu kalau fungsi branding itu mah jelas bagiannya kantor pusat dari ACT atau dari Global Wakaf atau dari vendornya yang sudah ditentukan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua pahami, semakin banyak kita promosi ke orang, itu akan semakin besar peluangnya. Ya, bagi Anda yang belum dapat donasi, berarti Anda kurang banyak. Ya, Anda kurang banyak prospeknya. Anda kurang banyak mempengaruhi orangnya, sehingga Anda tidak dapat mengumpulkan donasi. Ya, clear ya Bapak Ibu urusan ini? Clear ya? Clear nggak? Jadi kalau yang hari ini dapatnya dikit, berarti udah jelas. Berarti perbanyak kita mempengaruhi orang setiap harinya. Ya. Nah, kaitannya dengan WhatsApp marketing, perbanyak kita ngechat orang. Ya. Perbanyak kita ngechat orang supaya orang itu bisa kita pengaruhi untuk bisa donasi, Pak. Orang Indonesia Pak nggak hitung-hitungan Pak dengan donasi. Ya. Bisa aja dia sisa uangnya itu 10.000, 10.000-nya itu dia donasikan. Ya. Itu kerennya orang Indonesia. Kita udah tahu lah pencapaian donasi di Indonesia itu luar biasa besarnya, apalagi di musim-musim zakat ya. Terus mungkin di akhir bulan dan lain sebagainya. Itu sangat besar pencapaiannya. Nah, kita harusnya bisa hadir di situ. Ya, harus tahu kapan kita paling strategis nawarin WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, di teori funneling ini bagi Anda yang donasinya masih belum ada, maka mulailah menambah Anda prospek setiap hari. Nawarin orang, "Pak, ayo Pak, donasi Pak di sini." Pakai chatting, biasain Bapak Ibu mempengaruhi orang juga lewat chatting. Lewat WhatsApp. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Kenapa? Sehingga kalau misalkan kita bisa pengaruhi banyak orang, maka itu bakal jadi semakin baik buat kita. Ya, pahala kita nambah, lalu komisi juga dapat gitu ya. Enak banget.
kita menjadi sahabat mover itu fasilitasnya juga luar biasa gitu ya. Anda cukup sebar link aja. Anda tinggal ambil kontennya di website, tinggal copy paste, lalu Anda sebarkan di WhatsApp Anda sendiri. Udah selesai tugasnya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua. Nah, kenapa tadi ada yang belum dapat ini? Kenapa saya kok belum bisa dapat donasi? Bisa jadi kitanya itu belum dipercaya, ya. Belum ada trust kepada kita. Ih, ini siapa sih? Misalkan Mas Egi, ini Mas Egi itu beneran dari relawan filantropi Indonesia nggak sih? Kok mukanya nggak meyakinkan gitu? Kan saya tahu dia kerjanya apa gitu, atau saya kan kenal gitu. Orang jadi takut, itu nggak memutuskan akhirnya. Tapi kalau misalkan ini Pak Ahmad Zahidin, pakaiannya lengkap ya, pakaian relawan, kan itu tuh keren tuh ya. Saya lihat pakaian relawan di sini ada nggak yang pakai lengkap gitu? Nggak ada ya. Ya minimal tuh kayak Mas Pajar lah. Nah, pakaian lengkap, foto profilnya profesional gitu ya. Terus update statusnya itu laporan donasi, informasi kebaikan-kebaikan. Itu orang akan cepat mudah trust kepada kita. Ya. Kadang-kadang cara orang supaya beli produk kita misalkan itu ya hitungan. Ini untuk sedekah mah orang kagak hitungan Bapak Ibu. Kita hanya cukup merubah persepsi bahwa kita itu layak menjadi wasilah sedekah, bukan layak disedekahi ya. Atau layak dinafkahi, itu mah awat yang belum nikah ya. Ya, tapi kita itu adalah orang yang layak untuk dipercaya oleh orang lain sehingga orang itu memutuskan untuk bisa donasi ke kita. Ya. Mas Ihsan, saya udah promosi ke banyak orang, tapi kok orang nggak ada yang percaya. Nah, bisa jadi kitanya nggak ngaca. Ya. Coba misalkan Mbak Maharani belum dapat donasi, ya bisa jadi belum mengaktifasi. Kita orang tuh nggak tahu kalau Mbak Maharani itu relawan filantropi Indonesia. Ya, pernah nggak kita ngenalin ke orang, hey, saya sekarang jadi relawan filantropi loh. Jadi bagi Anda yang ingin donasi, silakan hubungi saya. Saya akan bantu Anda mencapai kepuasan Anda bisa sedekah, Anda bisa bertransaksi dengan Allah langsung dalam kebaikan dengan program yang kita sediakan. Oh, coba kalau ngomong gitu ya. Anda bikin video tuh di TikTok gitu. Mungkin ada gitu yang ngubungin Anda gitu. Mungkin ya. Tergantung pada video yang Anda bikin. Tapi pernah nggak kita ngenalin ke orang tuh kayak gitu? Ya pantes Anda kagak dapet omset, Anda nggak dapet donasi karena Anda nggak dikenal. Boro-boro dipercaya ya, dikenal aja kagak gitu. Ya, Mas Ajhar Saputra, kenapa belum closing? Saya mau tanya coba, Mas Ajhar kenapa? Baru gabung Bang Baru gabung berapa lama? hari ini. Wah, baru gabung hari ini ya. Ya nggak apa-apa, wajar kalau nggak closing ya. Tapi kalau besok nih tiba-tiba Mas Ajhar itu langsung dipercaya, wih keren Mas Ajhar. Ya kalau belum punya seragam ya upayakanlah pakai seragamnya. Atau minimal pakai background inilah, pakai background di mana kita tuh diketahui sebagai relawan filantropi Indonesia, sahabat kebaikan gitu. Ya, sebenarnya promosinya tuh nggak susah Bapak Ibu. Ngajak orang sedekah itu nggak susah. Serius deh. Ya. Ngajak orang sedekah itu nggak susah, itu gampang banget. Ya asal kita nawarin. Ya kalau nggak kita nawarin, Mas Ihsan ngomong nggak susah, tapi saya nggak closing. Ya ente kagak nawarin ke orang, gimana mau closing? Ya, Mas Egi Putra udah dapat berapa? Mas Agus Suprianto udah dapat berapa? Coba, Mas Agus udah dapat berapa?
Nah, coba dijawab. Gimana ya? Dapat berapa? Dapat capek donasi karena Ya. orang dalam nih, orang dalam. Nah, orang dalam, Mas Agus aja. Mas Agus sendiri yang nunjukin atau yang ngarahin bisa dapat donasi apa? Bisa ngumpulin donasi itu berapa yang udah Mas Agus kerja di ACT juga ya? Iya, di ACT Nah, saya di. Coba udah Iya. berapa? Nih kita tanya nih orang dalamnya ACT sendiri itu udah bisa ngumpulin donasi berapa? Mas Agus sudah berapa? Kalau dari Kira-kira saya lah. ya karena memang tidak difokuskan di situ. Kalau awal itu ada sekitar 20-an juta. Oke, tapi Mas Agus boleh kan ngumpulin donasi? Pasti boleh saya kira. Mas Fajar ya? Betul, Nggak mungkin betul. dilarang. Ya, nanti Mas Fajar bisa jelasin. Oh iya, berarti ada Karena memang- aturan mainnya ya. Betul, betul. Ya, kalau staff itu memang kita tidak seperti RV yang lain bisa mengumpulkan, tapi kalau untuk fee-nya itu tidak berlaku gitu. Ya, tapi kan nggak apa-apa toh kalau misalkan Mas Agus Harusnya ngumpulin. sih memang nggak apa-apa. Semua staff itu bisa dibekalin Ya, seperti tapi ini. karena nggak ada komisinya jadi nggak jalan gitu. Iya, karena Fokusnya lebih ke pencapaian cabang masing-masing. ya Oke, benar sama. ya. Kalau saya begitu ya, nggak apa-apa. Iya, betul. Oke, nah maksudnya gini, kalau kitanya dipercaya orang bisa menyalurkan sedekah, ya orang itu akan mudah untuk bersedekah lewat kita, ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, produk yang sedang Bapak Ibu jalankan itu produk yang mudah banget untuk closing. Kenapa? Orang udah nggak perlu diedukasi lagi buat sedekah, ya nggak? Ya. Orang udah nggak perlu diedukasi, orang nggak perlu diajarin buat sedekah. Bener nggak, Mas Radiansah? Ya. Benar. Jadi orang Indonesia tuh baik-baik gitu. Nah itu peluang banget. Coba kebayang nggak kalau kita tuh hidup di zaman korun, di mana semua orang pelit gitu. Pantes kalau semua orang pelit, hari ini kita ngajak donasi susah, itu wajar. Tapi sekarang itu luar biasa loh. Orang-orang masih baik ya, orang-orang masih bisa sedekah dan itu kita bisa eksekusi. Ya. Jadi pastikan kita dipercaya sebagai orang yang bisa menyalurkan donasi, bisa menerima donasi dari calon customer kita atau calon donatur kita. Ya. Jadi mulai sekarang Anda mesti menunjukkan bahwa Anda itu layak dipercaya, baik lewat Anda di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Mulai itu hapus hal-hal yang sekiranya nggak relevan gitu. Misalkan Mas Adityo itu menjadi relawan sedekah, tapi di Facebooknya itu poya-poya, nunjukin poya-poya gitu ya, lagi makan ini dan sebagainya. Kira-kira orang bakal percaya nggak? Orang mau nyalurin sedekah? Pasti sulit, ya, pasti sulit. Tapi kalau misalkan tadi kita pakai baju yang lengkap, ya, pakai rompinya, di foto, udah fotonya sekali doang, kan nggak apa-apa, nggak perlu dipakai terus gitu kan. Tapi setidaknya kita itu diketahui, kita dilihat, kita mengenalkan diri ke banyak orang, kita sebagai relawan filantropi Indonesia yang bisa membantu donatur dalam mendonasikan dananya lewat kita. Ya. Selanjutnya, nah ini, jadi Bapak Ibu mesti tahu ya. Sekarang itu orang bisa terpercaya itu karena ya, nih CS atau customer service itu 4%. Yang orang mudah percaya itu dokter. Ya. Bapak Ibu sakit perginya kemana? Ke dokter. Iya, kita yakin banget dokter itu bisa nyembuhin. Nah, dokter itu
profesi yang paling mudah dipercaya. Ya. Nah, kita itu sebagai apa? Anggap sebagai sales atau CS, di mana 3% atau 4%. Ya. Jadi yang harus kita lakukan itu ekstra-ekstra benar-benar mesti diikhtiarkan, karena apa yang kita lakukan itu nggak mudah kita mendapat kepercayaan dari banyak orang. Ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menjadi orang yang mudah dipercaya, ya, dengan kita bisa menunjukkan bahwa Anda itu bisa loh percaya ke saya gitu. Saya itu seperti ini. Jadi misalkan Mbak Husna itu di media sosialnya itu selalu posting tentang kegiatan-kegiatan filantropi Indonesia. Jadi kegiatan pemberian donasinya, terus kegiatan tadi menyalurkan makanan ke yang membutuhkan, itu Anda storyin, Anda bikin, Anda update jadi status-status di media sosial Anda, entah itu di WhatsApp, di Facebook, atau di semua media sosial yang Anda punya. Untuk apa itu semua? Supaya orang itu jadi trust. Oh iya ya, ternyata lembaga yang hari ini sedang dijalankan oleh teman-teman sahabat mover semua ini adalah lembaga yang terpercaya. ACT itu termasuk kategori paling besar. Maka sungguh salah gitu kalau kita nggak bisa jualan di saat lembaganya gede seperti ini gitu. Ya. Nah, tentang media, Bapak Ibu kita mulai nih. Jadi udah tahu ya. Tadi harus banyak-banyakan kita datengin orang supaya tahu kalau kita itu bisa menerima donasi. Ya. Tolong Bapak Ibu mulai sekarang tuh jangan berkecil hati. Anda itu bukan pengemis yang minta-minta donasi, bukan. Anda tuh lebih mulia dari itu. Kita semua jadi wasilah kebaikan orang untuk berdonasi, itu mulia loh. Ya. Barangkali mungkin yang belum closing itu masih malu-malu gitu. Aduh, saya masih takut minta donasi, takutnya ini, takut itu. Enggak, itu salah. Tapi kalau Anda bisa merubah mindset Anda bahwa hari ini kita mengajak orang donasi, itu adalah merupakan sebuah kebaikan besar, maka harusnya kita itu adalah orang yang paling semangat untuk mencari donasi sebesar-besarnya setiap harinya. Ya, dari mana kita bisa narik orang atau nawarinya kemana aja? Kita bisa pakai yang media berbayar atau paid media, ya. Kita bisa pakai owned media, media yang kita punya, ya. Misalkan kontak WhatsApp kita ada 100, nah itu media yang kita punya. Kita bisa ngejapri, nge-share, nginfoin sesuka kita karena kita punya datanya. Kalau paid media itu berbayar, misalkan untuk Google supaya website kita diklik itu per orangnya bisa kena 1.000 per kliknya gitu. Kita bayar ke Google misalkan. Ya. Ya. Jadi polanya, nah, atau earned media, misalkan postingan kita di-share orang, disebarin orang, di-repost sama orang di Instagram, ya. Ada nggak gitu? Misalkan dari semua media ini yang kita gunakan. Ya, saya yakin yang belum closing itu mungkin belum mengaktifkan media-media yang dimiliki, entah itu yang berbayar atau yang gratisan, dalam rangka promosi supaya orang donasi lewat kita. Ya. Jadi harus gimana? Ayo semuanya dipakai. Anda punya Instagram, posting di Instagram. Anda punya Facebook, posting di Facebook. Anda punya WhatsApp, update status di WhatsApp. Di grup juga nggak apa-apa. Ya. Sini siapa yang malu-malu posting di grup untuk donasi? Saya, wah saya malu, mas, saya takut di-kick, takut di-remove dan sebagainya. Nah, itu mesti ada caranya juga supaya nanti kita mudah ya. Nah, selanjutnya.
Saya terbang dulu ke atas. Nah, Bapak Ibu semua, ini metode inbound ya. Jadi kita ngerubah nih. Awalnya kita nggak kenal, menjadi pengunjung pada profil kita, terus menjadi leads, menjadi customer, lalu menjadi promotor. Ya. Ya, pertama gini, kita pengaruhi orang dari awalnya nggak tahu program atau produknya ACT atau Global Wakaf, atau apalagi sih Mas, ini yang RFI itu? Ada dari produk ACT, Global Wakaf, Global Zakat, dan Global Kurban. Oke, nah jadi orang itu awalnya nggak tahu gitu, apa sih Global Zakat? Emang zakat ada global, wah ini konspirasi kan. Apa sih Global Wakaf? Terus apa sih ACT? Orang nggak tahu dulu. Terus orang berkunjung, ya. Nah setelah berkunjung kita mesti ngasih awareness, ya seketinggian lah ya. Jadi pertama orang itu kan nggak tahu produk yang kita tawarin. Kita harus ngasih tahu dulu, Mbak, ini loh saya punya program. Jadi ada satu keluarga di Bogor yang hari ini lagi butuh banget dana gitu untuk pengobatan anaknya. Nah saya lihat kan Mbak baru dapat rezeki gede nih, baru dapat gusuran tanah, lah Mbak donasi gitu. Closing itu harusnya ya, closing nggak kira-kira kalau orangnya benar lagi gusuran tanah gitu, ya. Nah terus si Mbak tadi yang kena gusuran tanah itu donasi. Terus karena dia bahagia dengan cara menawarkan Anda, dia ngajak tuh tetangga-tetangganya yang baru kena gusuran juga untuk berdonasi. Nah, itu udah masuk kategori promotor. Ya. Sini ada nggak Anda yang sudah bisa mencapai ke arah sana? Jadi tadinya Anda tuh nyuruh satu orang jadi donatur. Terus si donatur itu ngajak teman-temannya untuk donasi lewat Anda. Asik kan? Misalkan tadi yang kena gusuran, Mas, oke deh. Saya tersentuh dengan cerita yang Mas kasih. Ini saya kasih 1 miliar donasi saya untuk keluarga itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Closing tuh 1 miliar. Nanti saya juga akan ajak teman-teman saya supaya bisa donasi juga ya, Mas. Nanti kirimin aja Mas linknya Mas. Nanti teman saya donasi juga kemana gitu. Asik nggak kira-kira kalau misalkan kita bisa mempengaruhi orang untuk bisa seperti itu. Padahal mempengaruhinya tuh lewat WhatsApp. Ya. Nanti di akhir saya bakal jelasin gimana caranya supaya bisa kayak gitu. Kalau saya nih jualan umroh nih ya. Jualan umroh. Ayo Bapak Ibu umroh. Kita sama-sama ke Baitullah cari pahala. Yang harus Bapak Ibu bayar itu ada 25 juta per orangnya. Oke Mas. Nah, saya sering kali mendapati, itu saya lewat WhatsApp. Jadi orang tahu website saya lewat Google, terus dia baca website saya, terus dia ngechat ke WhatsApp, terus kita closingin lewat WhatsApp. Ya, nilai transaksinya 25 juta per pembelian. Nah, setelah itu dia puas. Bahkan saya itu menerapkan, halo karyawan-karyawan saya, atau saya sendiri ya, ketika Anda melayani customer, chatting WhatsApp-nya, Anda mesti betul-betul excellent. Kenapa? Karena ketika Anda bisa bahagiakan orang itu, sekalipun lewat WhatsApp, itu bisa muncul pembelian atau closing terhadap donasi yang sedang Anda promosikan hari ini. Ya, kalau dia sudah bahagia, itu nanti dia bisa jadi promotor kita. Link promosi kita bisa disebar-sebarin. Ya. Misalkan ya tadi Mas Sofwan gitu. Mas Sofwan itu punya kenalan satu orang, dia orang kaya gitu. Mas Sofwan pendekatannya lewat WhatsApp, bro kita ketemuan yuk. Duh maaf lagi sibuk, terus aja sabar bro.
kapan dong saya bisa mampir? Oh yaudah deh mampir jam sekian ya misalkan. Itu kan lewat WhatsApp. Nah setelah mampir ya Mas Sofan mesti bisa nge-closingin. Gampang nggak nyuruh orang sedekah lalu ngerasa bahagia? Gampang banget. Kagak perlu disuruh, pasti orang ngerasa bahagia. Karena itu sudah Allah janjikan ketika orang bersedekah, itu ada ketenangan di dalam dirinya. Lalu endingnya kemana? Itu pasti ngajakin orang ya untuk sedekah lagi. Ya, Anda cukup kasih link, Bu. Barangkali ada yang mau sedekah sama seperti Ibu. Ini link yang bisa Ibu sebarkan. Mudah-mudahan setelah Ibu bersedekah, Ibu juga mendapatkan jariah dari apa yang Ibu sebarkan. Oh, itu langsung otomatis disebarin. Apalagi mama dapat kabar pahala, kabar baik, itu pasti mudah banget untuk mempromosikan. Ya. Nah, jadi gini. Gimana nih cara ngechatnya? Oke, pertama misalkan nih, saya ngechat anggota grup, ya, anggota grup supaya bisa donasi. Ya, saya ngechat anggota grup supaya bisa donasi. Ngechatnya gimana? Ya kita chat gitu. Assalamualaikum. Oke. Nah, sekarang saya mau contohin nih. Silahkan Anda chatting nih. Link yang Anda punya untuk saya contohkan, promosikan kepada customer. Boleh? Anda udah punya link produknya kan? Coba silakan di chat nih. Yang chat pertama saya promosiin ke temen nih. Ayo. Ya, kan lumayan kalau dia closing sekian. Oke, up. Oke, silakan. Ini action pay apa? Oh, jangan yang kayak gitu ya. Ini oke. Wakaf sumur madrasah. Nah, ini saya contohin ya Mas Hendar ya. Ini saya contohin langsung ya. Ini pakai HTTPS bagus ini. Zakat yatim. Oke. Nah, ini yang simple. Oh, Indonesia Dermawan. Nah, ini saya contohin ya. Mudah-mudahan closing nih. Ini saya contohin langsung. Jadi misalkan ini wakaf sumur madrasah. Ini wakaf sumur madrasah mana ya? Coba kita share. Yang di daerah Kabupaten Bandung Barat, Kang. Oke, Bandung Barat ya. Nah, langsung kita contohin. Saya perlu cek dulu ininya linknya ya. Nah, ini kan. Oh, baru 59 juta. Nah, gimana caranya? Oke, kalau kita posting di grup, misalkan ya. Kita posting di grup sebentar. Kita posting di grup misalkan grup ini ya. Saya punya grup. Nah, ini link siapa nih? Nah, ini saya grup. Ini grup pengusaha travel semua. Jadi kita bikin di grup. Misalkan Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu anggota grup apa? Assalamualaikum Bapak Ibu anggota grup ini. Nama grupnya apa? Bapak Ibu anggota Sapuhi ya. Yuk kita donasi gitu misalnya. Kang Iksan. Ya. Itu kalau linknya itu tidak masuk ke pencapaiannya Kang Hendar nanti. Makanya yang SID tadi. Oh, yang pakai SID ya? Betul. Kasih. Siap. Tadi mana SID ya? Iya. Ya perlu cek dulu. Oke. Nanti kan kalau kasih diklik wakaf sekarang itu akan muncul referensi nama RFI-nya seperti yang gitu tuh. Oke. Silakan Kang Hendar mungkin bisa kirim Kalau nggak lagi bisa linknya pakai link yang satu lagi aja. Ayo, ini operasi perut lapar ya. Ini Bogor HTTPS. masih ada ininya juga nggak? Nah, Bisa ya? itu Kang dikirim Kang ya. Oke. Gaskan. Oh, nggak bisa Ah, bisa ya. Bisa kan? Itu Bang yang gampang. Ini aku contohin ya, misalkan
Yuk kita donasiin. Misalnya ini. Beberapa RFI kita memang sudah ada yang jago pakai Bitly. Nah, jadi mempersimpel linknya biar lebih menarik dan gampang diingat gitu, Kang. Yuk kita peduli sesama. Ada sebagian saudara kita yang sedang kelaparan. Langsung klik dan sedekah berapapun yang Anda suka, misalkan. Barokallah. Nah, langsung diklik itu. Ini kebetulan saya di Asosiasi Travel itu sebagai sekjen. Jadi kalau Bapak Ibu otoritinya tinggi, maksudnya dikenal gitu, bisa mempengaruhi, itu bisa closing. Kita cek dulu ya, ada berapa. Ini kayaknya Bang Iksan nanti ini aja Bang, jadi RFI Batam aja Bang. Apa? Ya, nah ini 6 juta ya. Jakarta dong, Kaisan. Hah? Nah ini Bogor. Ini saya juga lumayan nih dapat pahala. Ini saya pakai aktivasi kedua. Ini kan saya di grupnya nih. Yang kedua ini saya japri semua anggotanya nih. Nah ini pakai fitur BC. Jadi ada kurang lebih 250 nomor nih di sini. Sorry, ada 189 nomor. Mohon bantuannya ya. Semoga Allah tolong kita semua. Begituin. Peng. Ini langsung nyampe ke 189 orang. Kita langsung cek ya. Tadi kan 6 juta ya. Nah, ini tapi pakai kata-kata yang umum. Ya. Nanti kita cek. Ini 6 juta kan ya. Kita refresh, ada nggak? Ya mudah-mudahan aja ada kan. Ini saya coba japri. Ini real time nggak, Kang Fajar? Real time, Kang. Ya. Oh, nanti kita cek di akhir lah ya. Ya, paling 5 menit ya, 5 menit lah gitu sekitar itu. Kalau dia udah transaksi. Oke, nah tadi ya pertama lewat grup WhatsApp, yang kedua lewat Japri, lewat BC tadi. Yang ketiga misalkan, nah ini ya, kita Japri nih ke orang gede misalkan. Jadi semakin besar Anda orangnya, itu semakin bagus ya. Misalkan, nih saya mau todong teman saya gitu misalkan. Jadi kita todong orang, bro, lu kan lagi, kalau DWK kamu udah ini ya. Jadi cuma contoh ya. Nanti kita lihat nih closing berapa. Saya juga nggak tahu bisa closing berapa. Ini sebelum ya. Mungkin lagi pada susah kali ya. Oh iya teman-teman travel kan lagi begitu ya. Nah, jadi atau ya Anda japri gitu satu-satu. Ya. Japri satu-satu orang itu supaya nih, ini kan nih japriannya nyampe nih. Yang mudah-mudahan aja ada yang bales, ada yang ini ya. Nih. Ya, ada balesnya mau begini ya. Nah, kita ngejapri, panggil nama orang supaya bisa donasi. Ya. Nanti saya contohin juga deh. Nah, jadi Anda cukup kayak gitu doang kan tiap hari, tapi ya pakai kreativitas. Anda juga mesti tadi Andanya mesti dipercaya orang dulu kalau misalkan ya Anda layak untuk ini kalau Pak Ihsan udah nge-share info ini berarti ini infonya benar gitu. Nah, coba munculkan image itu ada pada diri Anda semua. Udah ngirim linknya, udah ya. Udah ngirim linknya, udah. Nah, nanti di japri aja ke teman WhatsApp Anda.
Ya. Coba kalau saya ngejapri itu ke 20.000 kontak yang saya punya gitu. Misalkan. Kan bisa closing besar gitu Bapak Ibu. Ya. Mas Isan, saya belum punya kontaknya. Nah, ini berarti kita harus ikhtiar. Gimana caranya supaya kita dikenal orang. Bisa pakai teorinya itu, ya kita kenalan. Sehari itu 10 kenalan baru. Ya. Dan Anda jangan malu-malu. Anda itu lebih mulia dari pegawai MLM. Wong nawarin donasi kok. Mau jadi jembatannya orang masuk surga. Kok malu-malu gitu. Ya. Mesti confident ya, mesti pede. Kayak tadi, itu programnya kurang baik apa coba? Mengentaskan kelaparan di daerah Bogor. Kita nggak punya duit nih. Tapi kita pengen berkontribusi gitu. Ya udah kita sebarin. Urusan orang itu mau dapat hidayah, terpengaruh oleh promosi kita, itu mah urusan yang di atas. Tapi setidaknya kita udah ikhtiar dulu nih Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu WhatsApp gitu ya. Terus Bapak Ibu ikhtiarkan sampai betul-betul bisa dapat. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi kita lagi ya. Itu contoh sederhana tadi. Oke. Tadi udah sampai sini ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada namanya teori flywheel marketing yang lagi dibesarkan oleh banyak pihak ya yang sekarang-sekarang. Jadi promosi doang tuh nggak cukup, tapi Anda harus punya ini nih, di like itu harus bisa membahagiakan orang lain. Ya. Kalau orang sudah bahagia dengan yang Anda lakukan, itu dia bisa muter-muternya kayak roda gila. Ini flywheel itu roda gila ya. Jadi pertama kita nge-attract dulu, kita narik perhatian dulu. Habis itu kita bangun intimate atau bangun kedekatan ya. Kita ngasih value, kita mengedukasi, ayo Bu, sedekah itu pahalanya besar. Ayo Bu, berwakaf itu Anda dapat jaminan kebaikan yang lebih besar. Terus Anda peduli, Anda menjadi ya bahasa jadi kayak konsultan tentang sedekah, zakat, dan wakaf gitu ya. Terus setelah itu Anda mesti bisa nge-like atau membahagiakan donatur Anda. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak cara membahagiakan donatur Anda? Didoakan, Kang. Wah, itu paling ampuh ya. Iya, didoakan. Didoakan, betul. Itu salah satunya. Terus apa lagi? Report aksi. Apa? Nah, report aksi. Reportnya itu real time gitu misalkan. Jadi misalnya tadi kita sedang donasi untuk orang Bogor yang lagi kelaparan tadi ya gitu misalkan. Nah, gimana caranya saat eksekusinya itu dimulai, maka Anda bisa melaporkan secara real time. Misalkan Pak Agus, yang terhormat Bapak Agus, donatur program pengentasan kelaparan di Bogor. Ini alhamdulillah hari ini saya ikut mendampingi kunjungan ke Bogor dalam program pengentasan Bogor. Terima kasih atas donasinya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak Ibu semua. Coba kalau digituin, itu puas nggak? Ya, boleh kan Kang? Relawan itu ikut turun untuk nyerahin dan lain sebagainya? Boleh, Kang, boleh. Yang penting main ke cabang, jangan malu-malu gitu. Apalagi gitu, apalagi udah diakses ke cabang. Anda pencitraan nggak apa-apa. Bukan pencitraan itu bukan pencitraan jelek ya, tapi itu bentuk pelayanan. Nah,
harusnya bahkan sering-sering gitu main ke cabang. Pas cabang lagi ada program pemberian donasi, Anda ikut jadi relawan. Jadi orang lebih percaya lagi tuh, wih keren ya, Mas Dadang ternyata baik hati banget gitu ya. Walaupun kita cuma bagiin makanan doang gitu ya, tapi ketika itu bisa distorikan, bisa diceritakan ke orang lain, ya ceritanya bukan tentang Mas Dadang yang nyebarinnya, bukan. Tapi ceritakan tentang kepedulian yang sedang kita lakukan gitu misalkan. Jadi via WhatsApp tuh gampang ya, misalkan gini. Alhamdulillah hari ini kami di Bogor menuntaskan program pengentasan kelaparan. Semoga setelah ini kita sejahtera semuanya. Udah gitu doang. Nanti orang baca, wih keren ya. Paling yang dipoto-foto ya pas kita lagi bantu ya. Difotoin pas lagi donasinya dan lain sebagainya. Nah tadi live report itu bisa jadi hal yang sangat membahagiakan. Ya. Orang yang udah ngeluarin duit buat sedekah, itu dia ngeluarin aja tuh udah puas gitu. Apalagi kalau Anda punya sikap lebih. Ngasih doa, ngasih perhatian, tapi yang tulus ya. Kadang-kadang keendus gampang kok kalau Anda cuma modus gitu ya. Coba Anda latihan untuk tulus mendoakan orang lain. Makanya bagi yang belum biasa mendoakan ya, belajarlah untuk mendoakan orang lain lewat WhatsApp. Mas, saya kan nggak perlu ngechat itu saya doain kok. Nggak bisa gitu. Ya, dikira orang bisa tahu apa pikiran kita. Enggak, tapi seenggaknya gini, ada kitanya itu ngucapin terima kasih. Ya. Walaupun kadang kalau online kita susah tracking, tapi sebenarnya bisa ya, Kang Fajar ya. Misalkan Bapak Ibu, Anda online nih. Ya. Anda online, terus Anda bisa tahu nomor handphonenya. Oh ternyata si ibu ini diam-diam ternyata sedekah. Terus Anda diam-diam tanpa dia konfirmasi, Anda ngucapin selamat, Anda ngucapin makasih, Anda ngucapin doa, Anda ngucapin report. Itu bakal keren banget. Kalau dia sudah terbahagiakan, itu akan muter Pak. Dia bakal jadi promotor untuk produk-produk kita. Di dashboard RFI belum terlihat nomor HP-nya, bener Kang Fajar? Oh, sudah bisa Kang, sudah bisa dilihat di data transaksinya. Silakan. Coba liatin Kang. Iya, liatin. Oke. Bentar, Kang. Ya. Kita gantian ya, Kang ya. Siap, monggo. Oke, nah silakan ini ada nomor HP donaturnya. Nah, itu ada tuh nomor HP donaturnya. Saya sudah pernah closing juga nih, Kang Iksan. Wah, berapa tuh? 10.000, 20.000. Nah, harusnya 10 miliar kalau sekelas Kang Fajar nih. Sebagai awalan. Nah, kita sudah. Iya. Ya, ini dona. Nah, ini ada Nah, 200.000. jadi kan ini ada nomor handphonenya nih, Bapak Ibu. Anda bahagiakan orang itu. Pak Ali belum datang, Pak. Ya. Jadi caranya ini copy paste, baru kita WhatsApp-in. Ya. Oke, kita lanjut materi lagi ya. Jam 3. Ya. Nah, jadi prinsipnya gini Bapak Ibu. Sebagai sahabat movers, kita wasilah kebaikan Bapak Ibu, kita itu mesti berikhtiar membahagiakan orang-orang yang ingin berdonasi. Bukan modus ini ya. Kan tujuannya clear supaya dia berdonasi. Ini enak banget. Kita pahala dapat gitu ya. Ya ujroh juga dapat. Ada yang 10%, 15%, yang 7,5% ya. Ya itu barokah lah ibaratnya. Alhamdulillah melalui program RFI ini kita bisa dapat kesempatan profesi seperti ini. Ya. Lalu kita bahagiakan pokoknya. Orang yang mau donasi kita bahagiakan.
orang yang belum berdonasi juga tetap kita bahagiain. Misalkan kayak tadi tuh ada yang belum bayar, ya. Kita doain, Assalamualaikum Ibu, saya lihat Ibu sudah ada niat untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya sehingga Ibu bisa menyelesaikan sedekahnya gitu ya. Pokoknya gimana pun caranya supaya kita mengedukasi, mengajak, mengundang orang-orang yang sedang kita ajak sedekah itu ya bisa bersedekah beneran gitu ya. Nah, selanjutnya gini. Untuk WhatsApp, ini fiturnya banyak sebenarnya. Ini apa bedanya WhatsApp personal, WhatsApp bisnis, dan WhatsApp API. Nah, ginilah. Kalau API ini bukan ranah kita ya, tapi ranahnya ACT. Kalau WhatsApp personal, itu dia bisa ada profil bisnisnya, ada template pesannya. Tapi yang lain nggak ada ya. Nah ini kalau yang otomatis, memang idealnya kita punya manajemen database-nya, kita punya sistem broadcast-nya, kita punya laporan dan analisisnya, kita punya centang hijau supaya lebih dipercaya lagi oleh WhatsApp-nya itu sendiri, ya. Nah, apa yang bisa kita optimalkan untuk versi yang gratisan? Pertama, broadcast message. Kita nge-broadcast pesan. Bapak Ibu di sini ada yang tukang broadcast? Ya. Gimana cara broadcast pesan, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya. Yang pertama misalkan, oh di sini nggak ada ya. Adanya yang di handphone, sorry. Ya. Nah, broadcast pesan tuh kayak tadi saya gini nih. Sorry, di sini. Nah, ini broadcast pesan. Siaran lah ya. Siaran ini saya masukin 189 orang. Kalau di handphone new broadcast gitu ya, Kang ya? Tapi kalau new broadcast, Kang Pajar coba join pakai handphone, Kang Pajar. Oke, bentar. Terus share screen ya. Ya, silakan lanjut dulu Kang, saya siapin. Bentar. Ya, jadi Bapak Ibu di kontaknya ada berapa? Nah, kita perlu cek dulu, jangan-jangan temennya aja cuma 10 ya. Itu 10 adik, kakak, orang tua gitu ya. Nah, semakin banyak kontak yang kita hubungi itu semakin baik. Kalimat manisnya boleh di-share juga, Bang. Itu mah latihan Anda bikin godain orang supaya jadi inget sama Allah gitu ya. Kan kebayang ya. Orang ya, ada laki-laki yang kelihatannya jangar, tapi ketika ngedoain tuh kayak pangeran gitu ya. Itu bisa ya, kan lewat WhatsApp mah nggak kelihatan mukanya kita kan. Walaupun muka kita cemberut gitu, tapi bisa kok kita ngerubah dengan kata-kata yang kita bikin. Udah Mas Fajar? Oke, kita sambil nunggu ya. Ya. Nah, caranya kita tadi ya, nyebarin pesan itu bisa pakai broadcast, bisa pakai forward, atau bisa chat satu-satu. Atau ini Mas Fajar, bentar ya. Itu di laptop ya Mas Fajar? Pakai screen mirroring ya? Nggak apa-apa, coba ini Mas Fajar. Iniin ya. Dijadiin co-host yang Ihsan satu lagi. Dijadiin co-host Bang Fajar. Biar nanti saya yang ini aja deh. Jadiin co-host. Nah, pesan gini. Oke, saya akan share screen. Nah, gini ya. Pertama, lihat ya di layar ya.
Pertama, kita itu bisa ngirim pesan itu kita bisa pakai broadcast. Nah, ini nih, new broadcast. Ya. New broadcast kita bisa masukin maksimal 256 orang. Ya. Bisa masukin berapa? 256. Ini kayak gini nih. Ada nggak ya dulu saya broadcast? Bentar. Nih. Kayak gini nih. Saya bikin broadcast nanti nih. Mana tadi itu? Di grup. Nah, ini nih. Ini saya bikin broadcast ke ribuan kontak. Jadi kontaknya saya masuk-masukin nih. Jadi kalau saya ngirim pesan misalnya ini isinya ada 219 ya. Ini ada isinya 45, ini isinya 28, 61, macam-macam ya. 93, 251 gitu ya. Nah, ini semua adalah ya. Jadi kalau kita nge-broadcast ke ini ke 250 orang, nanti kita akan diterima oleh 250 orang pesannya. Tapi catatannya adalah 251 orang ini harus nge-save nomor handphone kita di handphone dia. Ya. Paham Bapak Ibu? Silakan jawab di chat ya kalau paham ya. Kalau belum kasih tahu. Nah, New BC itu ya kayak bukan grup WA. Kalau New BC itu kita ngirim doang. Ya. Kalau New BC itu kita ngirim doang. Tapi terkirimnya adalah ke orang yang sudah nge-save nomor kita. Jadi misalkan Pak Zulkifli punya 10.000 kontak sama namanya lengkap. Dia siaran ya, broadcast itu siaran. Tapi 10.000 orang itu nggak ada yang nge-save nomor kita. Nah, itu podo baik, kagak ada yang nyampe. Gimana caranya supaya nomor kita di-save? Nah, itu harus dijapri satu-satu. Dijapri. Nah, kalau dijapri, misalnya gini. Dijapri itu, ya ini kan orang misalkan nggak ini ya. Ya, misalkan ya di Japri itu gini. Halo, misalkan ini nomor saya. Silakan save gitu. Gitu ya. Nah, ya Anda ini nomor, kenapa orang harus nge-save nomor Anda? Nah, itu PR-nya Bapak Ibu. Gimana caranya supaya nomor kita tuh di-save sama orang? Ada yang tahu gimana caranya? Ya kita harus ngasih value dulu, kita kenalan dulu. Ya. Kayak kemarin, saya ngadain webinar gratis tuh. Tapi saya arahin ke WhatsApp. Nah, terus saya bilang, tolong save nomor saya juga ya untuk informasi WhatsApp, untuk informasi kuliah Zoom selanjutnya. Itu nge-save tuh ada 30.000 orang yang nge-save nomor saya. Di sistem saya otomatis juga nge-save nomor dia. Jadi kalau butuh ya kita langsung broadcast. Ya. Oke, cara broadcast tadi udah dibilang ya. Coba lihat lagi nih. Lihat lagi cara broadcast ya. Cara broadcast pertama buka WhatsApp-nya dulu ya. Buka WhatsApp-nya. Setelah itu kita bikin siaran baru ya. Nih di kanan atas itu ada titik 3 nih. Ya. Ada titik 3, diklik ya. Terus dipilih siaran baru kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya new broadcast. Nah, kita pilih new broadcast.
Habis itu kita pilih nih siapa aja yang mau dimasukkan ke list broadcast kita. Selama dia udah nge-save nomor kita, maka otomatis aman. Ya. Misalkan ini nih. Nih. Nih saya masukin 6 orang misalkan ya. Nah, baru kita tulis pesannya di sini. Ini buat nge-broadcast doang satu arah ya. Assalamualaikum. Apa kabar gitu ya. Ini aneh kok nanya kabar gitu ya. Nih ikut tanya ke 6 orang gitu. Nanti kita ketahuan siapa orang, berapa orang yang bales atau ada yang nerima nggak sih? Kita bisa ngecek juga sih di sini. Ada informasinya tuh. Terkirim pada 2 orang. Nah, berarti 2 orang ini nge-save nomor kita. Ya. Nah, itu untuk cara broadcast. Atau yang kedua di forward Bapak Ibu ya. Misalkan gini nih. Di forwardnya kayak gini. Ini kan Assalamualaikum nih, kita forward. Nah, dulu forward itu bisa 256. Ya. Forward itu dulu bisa 256, tapi sekarang itu cuma 5. Ya. Cuma 5. Cuma 5 maksimalnya. Tuh, udah nggak bisa tuh. Maksimal 5. You can only share with up to 5 chat. Ya, cuma 5 doang. Kirimlah 5 gitu misalkan. Tuh tadi ada yang bales tuh. Bu Teti bales. Waalaikumsalam, baik. Ini lagi praktek ya. Atau memang kita chat gitu, kita chat personal, chat baru nih siapa yang belum gitu ya. Nih kita chat tuh Waalaikumsalam Pak Isan, 2 orang ngechat gitu. Misalkan kita bales yang ini. Ya kita chat biasa aja, salam Bos Edwin, apa kabar gitu ya. Sebut namanya itu lebih bagus. Ya. Nah, itu untuk chat. Yang kedua untuk grup tadi sudah ya. Oke, selanjutnya adalah personal chat udah ya. Katalog, maps, dan business profile. Nah, di sini coba angkat tangan yang pakai WA bisnis untuk promosinya. Ya, nanti pas dia bales masukin dia Prian dengar. Ya. Saya pernah itu sampai ya 8.000 orang. Saya mau ngecek ada berapa orang yang nge-save nomor saya gitu. Jadi saya broadcast semua yang ada di kotak saya. Momennya pas apa? Ya pas kita ngucapin selamat lebaran gitu ya. Atau selamat pagi. Ya nyapa, tapi ya Anda harus bales. Jangan nanya doang, kagak bales gitu ya. Nggak boleh gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah katalog, maps, dan business profile. Terus update status. Nah, itu harus Anda lakukan juga karena itu gratisan ya. Label itu buat nandain. Autoresponder itu untuk otomatis jawab. Terus short link ke WA, ada short link to grup WA juga ada. Ya, jadi di grup itu biasanya untuk mengundang orang supaya masuk ke grup, kita punya linknya. Ya. Itu mah yang gratisan ada di handphone kamu bisa coba semuanya. Jadi sahabat movers bisa coba di device-nya masing-masing. Ya. Sekarang, praktek tools WhatsApp, broadcast, edukasi dan bahagiakan. Nah, saya pakai alat yang lebih canggih Bapak Ibu. Tembakku nih. Ya. Saya pakai alat yang lebih canggih. Misalkan kayak gini nih. Screen. Saya pakai namanya aplikasi WBS Pro. Ya. Saya pakai aplikasi WBS Pro.
Nih, saya pakai aplikasi WBS Pro namanya. Ini aplikasi bisa ngejapri orang manggil nama puluhan ribu orang sekaligus. Ini saya chat ini saya chat di ini ya, di grup WA, di grup chat. Ada nama nggak? Masih enggak ya. Nah, saya nambah di grup chat. Itu nanti WBS Pro itu dia bisa ngirim ke ribuan orang sambil panggil nama. Sebentar. Ini kayak gini nih. Kita misalkan nih saya contohin. Saya ngupload namanya ya. Ini saya coba, saya mau promosi sebuah ini ya. Saya mau promosi untuk kelas bikin konten ya. Nah ini. Ini saya mau promosi ini sambil panggil nama pesertanya. Ya. Misalkan gini, halo, kita panggil nama nih. Untuk informasi workshop bikin konten sosmed rasa layar lebar bersama Hanung apa Hanung? Nama Tio dan Reza Radian serta Ya Subiarto. Silahkan klik ini gitu misalkan ya. Pakai Bluetooth. Nah, ini pakai ya, ada yang coret-coret siapa bandel ya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini saya nanti bisa manggil namanya nih. Tabnya mana, Bun? Sebentar ya. WBS Pro tuh berbayar 600.000 setahun. Ya. Oke, tunggu bentar nih. Ya.
Ini saya akan koneksikan dulu. Ya, pakai yang paling nyaman aja menurut Anda ya. Ini kayak gini. Saya akan scan. Nah, ini kita lihat akan tersebar ke berapa orang ya. Ini saya ngirim 4.000 orang sekaligus sesuai dengan namanya juga. Ya. Nah, masih loading. Jadi dengan alat ini saya bisa ngirim ke 4.000 orang sekaligus. Ya. Kebayangkan enaknya Bapak Ibu sambil manggil nama. Masih loading ya. Misalkan, halo Mas Fajar. Gimana kabarnya? Halo Mbak Misnarti, gimana kabarnya? Halo Mbak Husna, gimana kabarnya? Itu sekali pencet kita bisa ngirim ke ribuan orang sekaligus. Ya. Kan enak ya Mas kalau gitu. Nah, coba di ini ya. Nih saya mau nyontohin. Sorry. Ya. Nih kayak gini. Ini kelihatan ya? Ini saya bakal contoh nih. Halo, kurung nama untuk informasi workshop. Jangan lupa ikuti Telegram kami, gitu ya, supaya orang ngeklik ya. Terus kita kirim deh. Nah, nanti terkirim ke ribuan orang dengan format nama dan sebagainya. Ya, nama yang muncul itu sesuai dengan tabel yang kita buat, ya. Dia bisa juga dari kontak. Saya kalau dia nge-save nomor kita ke 20.000 orang itu nggak di blok, Bu. Ya. Saya biasa ini tadi pagi saya ngirim ke 20.000 orang, manggil namanya, pakai gambar itu nggak di blok. Asal apa? Asal nomor kitanya udah di-save sama dia atau kita udah pernah ngasih nilai atau value. Kan Bapak Ibu itu bukan promosi jualan peninggi badan toh. Pede aja, insya Allah nggak bakal diblok kok. Hah? Yang ngeblok tuh biasanya kualat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mesti semangat untuk ikhtiar gitu. Ya, sekesal-kesalnya orang nerima kabar donasi gitu ya. Paling mentok itu cuma diabaikan, nggak sampai diblok. Tapi ya yang sopan kita ngasih tahunya juga gitu ya, jangan juga nggak sopan, itu nggak boleh ya. Oke, saya kasih lihat hasilnya aja deh ini. Sorry ya, sebentar ya, lihat dulu. Ya, jadi bisa Bapak Ibu bikin apa? Bikin program, bikin broadcast WhatsApp ke ribuan orang tanpa di ban. Saya yakin kalau nyebarin info sedekah mah nggak bakal sampai di ban, tapi mungkin ada kalian di ban. Sorry, anak saya mainin kamera di depan, jadi yang muncul cuma saya agak sorry ya. Jadi yang muncul wajah saya lagi marah ya, karena nggak ngerti-ngerti. Oke, bentar ya. Nah, ini sambil nunggu. Ntar ada iklan. Ya. Nah, lihat nih. Kelihatan Bapak Ibu? Jadi saya bikin nih, halo Desta, saya sudah mendaftar. Nah, ini dia udah nyapa duluan nih ke kita ya. Kita tinggal bilang halo. Ya. Nah, yang pagi tadi saya broadcastkan tuh ini Bapak Ibu.
Nih. Malam Agus Adiputra, ini rekaman malam tadi, semoga bermanfaat. Besok ada Mega Zuminar bersama Kang Randi Saputra, Dewa Eka, Ari Untung, silakan daftar di sini. Jadi kita panggil nih namanya nih, malam Sandi Hermawan, malam Al Ghazali, malam Ernawati gitu. Kita panggil satu-satu tuh. Kan memanggil nama itu seakan-akan kita itu perhatian, ya nggak Bapak Ibu ya? Ya, seakan-akan kita itu perhatian. Makanya dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa menjapri orang lebih banyak lagi. Ya, saya tadi ngirim ke 20.000 orang Pak, manggil nama dan itu nggak diblok, aman. Ya. Ini rekomendasinya ini, silakan Anda ya mau beli silakan, mau manual juga monggo baik ya. Itu silakan Bapak Ibu semua yang menentukan ya. Nah, terakhir nih dari saya 20.000 nomor itu kurang lebih 8 jam. Ya. Nah, terakhir dari saya. Nah, kesimpulan, broadcast atau broadcast, edukasi dan bahagiakan. Chat sebanyak-banyaknya, bagikan terus-menerus dan jadikan mereka loyal donatur. Ya. Jadi Anda mesti broadcast ke banyak orang. Ini kesimpulannya, Anda edukasi tentang pentingnya sedekah, tentang perlunya bantuan orang-orang atau program-program yang sedang kita buat, orang Palestina, orang Bogor yang tadi kelaparan dan lain sebagainya, dan kita bahagiakan juga orang-orang sehingga mereka bisa menjadi loyal donatur kita, bahkan dia jadi promotor atas link donasi yang kita bagikan. Oke, mungkin itu aja materi dari saya hari ini ya. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya berikan kesempatan. Masya Allah, jazakumullah khairan, Kang. Luar biasa ini. Sangat memotivasi dan menambah wawasan dan ilmu para Sobat Mover semuanya. Silakan Sobat Mover semuanya. Siapa yang ingin bertanya, kita beri kesempatan 2 orang dulu deh. Boleh nyalain. Mas Jaya Saputra nih udah raise hand. Silakan Mas Jaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun, Bapak Pajak. Nah, sebenarnya saya baru masuk gitu ya. Karena tadi ada Zoom juga tentang Action Pay, baru selesai. Jadi ini baru ikutan Zoom yang RFI. Nah, ini mau nanya nih, tadi sekilas dengar bisa broadcast 20.000 orang. Itu efektivitasnya ketika kita broadcast banyak itu gimana ya? Misalnya ketika kita ngajak untuk berdonasi, yang sudah pernah dilakukan biasanya itu berapa persen yang nyantol gitu, Pak? Nyantol enggaknya itu tergantung kualitas copywriting atau kata-kata yang disusun, Mas. Kalau kata-katanya bisa menyentuh, itu mungkin bisa menggerakkan orang untuk bisa ngeklik link yang kita kasih. Ya. Tapi ya 20.000 orang itu lebih baik daripada Mas cuma ngejapri 5 orang doang. Ya. Secara prinsip seperti itu. Nah, ini kan urusan personal, jadi kumpulin database itu yang donasi itu dirawat gitu ya. Jadi anggaplah misalkan Anda minta orang untuk nyebarin link donasi Anda, terus link itu nyebar kemana-mana, misalkan ya, nyebar kemana-mana, terus muncul di dashboard Anda. Nah itu Anda mesti rawat tuh satu-satu, didoain, diucapin makasih karena telah donasi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga mereka loyal nanti donasi ke Anda gitu. Satu itu. Yang kedua, siapa Anda yang ngechat itu? Kalau Andanya bisa dipercaya, itu bisa jadi lebih besar peluang untuk di-approve atau orang donasi ke Anda gitu. Tapi kalau sahabat mover itu foto profilnya aja kagak jelas gitu, kagak pakai foto misalkan, atau misalkan fotonya itu nggak mencirikan seorang sahabat movers yang baik gitu ya, ya nggak bakal ini, orang nggak bakal mau juga gitu. Jadi
Ini pertama, chat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Anda membuat diri Anda layak sebagai orang yang diamanahkan menjadi wasilah donasi dari para donatur. Ya, tadi pakai seragam, uniform itu nanda Anda tuh resmi. Nah, orang tuh kenal, oh Mas Jaya itu orang dari RFI gitu, relawan filantropi, mulia banget orangnya, saya percaya kok, saya trust gitu. Tapi kalau Anda di luaran image-nya, Mas Jaya, saya tahu orangnya perasaan sholat aja kagak, dan tanda kutip ya, misalkan saya kenal dalamnya kok dia nggak sebaik yang masa orang begajulan gitu sekarang minta donasi, kan aneh. Nah itu jangan sampai kesimpan image orang lain ke kita tuh kayak gitu. Makanya perbaiki kualitas, ya bukan agak jaim ya. Anda kalau mau jadi wasilah kebaikan ya Anda juga harus jadi orang baik-baik ya. Mulai perbaiki diri juga gitu dari hari ini. Itu Mas Jaya. Siap, mohon berarti personal branding juga lebih ditekankan ya ketika kita membroadcast seperti itu. Ya betul, personal branding harus ditekankan. Kayak saya misalnya gini, saya kayak semalam ada 3.600 yang daftar untuk ikutan kelas Zoom gratis. Saya WA semuanya satu persatu, yang masuk itu sampai 90%, Mas. Anggaplah kalau itu yang beli gitu ya, kan lumayan gitu. Jadi cara me-WhatsApp-nya itu harus dilatih. Ya Anda harus belajar, beli e-course kan banyak tuh, yang e-course copywriting, e-course personal branding, dan lain sebagainya. Mesti belajar juga, kita mesti invest juga supaya bisa dapat donasi yang lebih besar lagi. Ya, jangan pelit-pelit buat belajar. Kalau lagi belajar kayak gini, serius, munculin videonya. Jadi kan kelihatan lagi belajar apa kagak. Jangan-jangan cuma on doang sebagai syarat biar dapat sertifikat. Dan kayak gitu mah ditandain aja Mas Fajar ya. Siap. Serius, Anda belajar dengan memperlihatkan video, itu biasanya lebih nangkep karena memperkecil peluang setan itu godain kita. Saya video ini, saya nggak dengerin juga nggak apa-apa. Dan biasanya begitu. Makanya saya kalau di kampus itu off video tuh saya dikeluarkan dari kelas gitu. Karena supaya belajar kita itu masuk hidayahnya, kagak terhalang dengan 1000 alasan, itu biasanya dari setan. Begitu. Dan bilang alasannya belum mandi nih Kang. Belum mandi, nah itu. Ya. Itu macam. Atur nuhun Pak Ihsan, insya Allah kita bisa inilah sama-sama belajar ya. Kayak tadi personal branding, ya benar kalau saya pribadi perlu banyak belajar lagi tentang copywriting ya, untuk ajakannya itu masih terlalu biasa sih seperti itu. Jadi insya Allah bisa belajar di hari di kesempatan selanjutnya. Atur nuhun masukannya Pak Ihsan. Kami aja ya. Ya, silakan. Selanjutnya dari Mas Bobi Gana, boleh. Ya. Silakan Mbak Dea, kita sambil ngelis absensi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ihsan dan moderator semua teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Bobi. Kebetulan memang founder dari komunitas Reactive Foundation, yang dimana komunitas saya juga bergerak di bidang kemanusiaan. Dan sehingga saya tertarik menjadi relawan filantropi yang memang konteksnya adalah berbagi gitu kan. Jadi beberapa akses masuk dari kota sampai ke pelosok itu bisa diakses melalui ACT atau relawan filantropi gitu kan. Nah, ini saya sangat bermegah hati gitu kan. Ada beberapa poin dan saya sangat tertarik dengan mempelajari materi hari ini adalah pertama, kita jadi paham mengenai campaign-campaign yang sudah dibuat oleh RFI gitu, Relawan Filantropi Indonesia. Pertanyaan saya ada nggak waktu-waktu tertentu untuk kita men-share kegiatan
gitu, secara psikologis, secara kondisional gitu kan. Jadi ketika kita nggak ngasih share ke 4.000 orang, mungkin wah tadi siang kita belum nge-share nih, tapi tiba-tiba sore sebelum maghrib kita langsung coba share deh 4.000 orang itu apakah efektif? Dan satu pertanyaan lagi terkait broadcast ini apakah efektif apabila ditulis terlalu panjang sehingga poin-poinnya sulit dibaca orang ataupun sulit dimaknai oleh orang ketika baca pesan kita gitu. Jadi itu aja sih paling Kang yang saya mau sampaikan. Terima kasih Kang, mohon dijawab. Terima kasih, selamat sore. Oke, kalau waktu jam kerja aja lebih bagus. Jadi jangan di luar jam kerja. Tapi sebenarnya bebas sih, kalau ngajak sedekah mah kapanpun boleh, asal jangan tengah malam ya. Siap. Tapi tengah malam juga, misalnya dini hari jam 2, asal konteksnya tepat, ya nggak apa-apa juga. Produk kita tuh, produk Sahabat Mover itu bisa nggak bakal di ban lah. Fleksibel ya. Paling kalau menyebalkan itu di doang, bakal diabaikan aja gitu, di PHP mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda bisa nyaman, tapi sih yang lebih bagus tuh Mas Bobi, Anda personal chat gitu, komunikasi secara personal, panggil nama gitu ya. Kalau dibales ya, pokoknya balasannya jangan sampai terakhir di kita doang. Balasan terakhir di dia kita nggak bales, itu jangan sampai gitu. Itu mesti dibales. Terus chat pendek atau panjang, itu tergantung. Kalau Anda bisa panjang tapi narasinya bagus gitu ya, bisa menggerakkan orang, itu justru lebih bagus. Ada orang-orang yang suka terpengaruh dengan cerita. Zaman sekarang kan zaman diceritain. Kalau pendek juga nggak bagus, misalkan. Tapi syukur-syukur bisa tengah-tengah, tapi ceritanya kena. Betul. Sekarang apalagi zamannya video ya. Ya, Anda bisa bikin video. Misalkan Mas Bobi bikin puisi gitu ya, puisi tentang kemanusiaan. Nanti di bawahnya ada link, itu juga boleh. Atau menceritakan bahwa hari ini di Bogor ada yang kelaparan dan sebagainya, itu juga bisa. Ya. Pokoknya dibuat sekreatif mungkin. Ibarat kata kalau bisa di TikTok Anda tuh FYP semua gitu ya. Oh iya, pasti kita udah punya Instagramnya kok. Ya, kalau di TikTok Anda bisa FYP itu luar biasa banget. Iya. Ya, kan lebih viral, lebih asik tuh. Nanti. Iya betul. Gitu ya. Lebih menguatkan karakter ya melalui media sosial ya Kang ya. Oke, terima kasih Kang jawabannya. Baik, jazakallahu khairan Bang Bobi atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Kang Ihsan. Silakan teman-teman, mungkin masih ada yang ingin tanyakan. Insya Allah nih materinya cukup sangat jelas dan sangat harus dipraktekin nih ya Kang ya, harus diamalin nih. Silakan sebelum kita masuk ke sesi closing, karena waktu sesuai janji tadi kita sampai jam 3 dengan Kak Ihsan, ini sudah overlap sampai 3:30. Hilang lagi gimana sih? Ya, Pak Gunadi mungkin yang mau bertanyakan. Khair, masih ada pertanyaan teman-teman? Insya Allah cukup ya. Tinggal dipraktekkan dulu nih. Insya Allah kita di sesi di kesempatan lain kita akan sharing model lain atau ilmu lain dari Kang Ihsan, insya Allah. Oke. Khair, insya Allah cukup kayaknya Kang Ihsan. Udah pada paham lah ya. Iya. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf juga kalau ada yang berkenan. Khair, untuk teman-teman, bagi yang sudah mengikuti kelas ini,
menyalakan kameranya. Nah, silahkan mengisi absensi pada link yang sudah dikirimkan oleh admin kita yang ada di chat box. Nah. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Kang Ihsan selaku narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau share ke kita semua, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah tentunya khusus bagi Kang Ihsan dan keluarga. Insya Allah. Baik, untuk itu terkhusus juga untuk member RFI yang sudah hadir pada RFI kelas pada siang hari ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan dan sampai jumpa di RFI kelas berikutnya. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram relawan.filantropi agar tidak tertinggal informasi terkait update informasi terkait RFI. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk pantau dan follow up grup di mana teman-teman terdaftar, grup-grup cabang di mana teman-teman terdaftar. Baik, Kang Ihsan, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya, lebih kurang 2,5 jam lebih lah insya Allah sudah membersamai kita semua di Relawan Filantropi Indonesia. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi Kang Ihsan dan keluarga insya Allah. Terima kasih, Kang. Ya, teman-teman boleh kita foto-foto dulu nih dengan Kang Ihsan juga. Silakan nyalakan kameranya. Jangan lupa untuk absensinya ya, karena kalau nggak absensi nanti nggak bisa dapat sertifikat. Nyalain kameranya. Gimana, Mas? Ya, silakan Mbak Dea. Kita foto-foto dulu, Mbak Dea yang screenshot, Sefadol. Ini udah semua ya. Slide pertama dulu. Udah. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Udah siap ya. 1, 2, 3. Yang terakhir. Ini nggak ada mukanya semuanya. Oke. Yang lain nggak nyala kameranya nih. Nggak nyala kameranya. Ada yang nggak Sepertinya ada yang sholat. dinyalain. Oh ya, mungkin ada yang sholat ya. Slide 3 ya. Foto aja ya. 1, 2, 3. Dah. Baik, terima kasih semuanya. Kang Ihsan, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Sami, yuk. Saya izin pamit ya. Ya, nuhun Kang, atur nuhun. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen ya. Oh ya, itu belum di-share ya, yang itu nih. Materinya belum di-share ya? Insya Allah nanti kita mintakan dulu ke yang bersangkutan, Bapak Iswadi. Siap. Jangan lupa itu juga ya, Kang atau Mbak atau kakak-kakak, follow Instagram kami bantuannya di relawan@relawan.filantropi. Ya. Mantap. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi teman-teman semua. Dan insya Allah sampai jumpa di kelas RFI kelas yang keempat nantinya di tanggal lebih kurang itu di tanggal berapa Mbak Dea? Tanggal 15 September 2021. Nah, insya Allah dari kami RFI Manajemen Pusat insya Allah terus membersamai dan support aktivitas teman-teman bersama RFI. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan khilafan dari kami semua. Dan mari kita tutup agenda kita pada sore hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Izin pamit teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum.